semua, bagaimana kabar adik-adik? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Ngomong-ngomong tentang COVID-19, hal itu sangat berdampak untuk kehidupan kita, terutama pada bidang pendidikan, yang membuat kita untuk tetap belajar di rumah atau belajar online. Siapa di sini yang masih semangat belajar online? Nah, pasti adik-adik sudah mulai merasa bosan karena belajar hanya di rumah saja tanpa bertemu guru dan teman-teman. Nah, sekarang yuk kita belajar sejarah bersama kakak. Nama kakak Monica Lawrence, mahasiswi PPL Universitas Riau, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi Sejarah Indonesia kelas 10 SMA. Nah, sebelumnya coba adik-adik semua perhatikan gambar berikut. Apa yang adik-adik pikirkan setelah melihat ilustrasi yang tadi? Nah, benar. Gambar tadi merupakan ilustrasi perkembangan manusia purba. Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup pada masa praaksara. Pra berarti sebelum, aksara berarti tulisan. Artinya adalah manusia purba ini hidup sebelum adanya tulisan, atau dapat juga dikatakan hidup pada masa zaman Nirlengka. Nah, pada saat itu manusia purba hidup secara berkelompok. Mengapa berkelompok? Karena mereka untuk menunjang kehidupan atau keberlangsungan hidupnya, mereka hidup secara bersama-sama di dalam berburu, bercocok tanam, dan membuat peralatan dari logam. Nah, pada bab ini yang dapat kita ambil adalah nilai-nilai toleransi, saling membantu, dan peduli yang dapat kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya belajar apa sih manusia purba itu dan bagaimana perkembangannya, tetapi ada nilai-nilai yang dapat kita terapkan. Nah, kira-kira bagaimana kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan manusia purba? Yap, benar. Kita mengetahuinya berdasarkan fosil-fosil atau tulang belulang manusia purba yang ada di lapisan bumi atau lapisan Pleistosen. Jadi, ada dua ilmu bantu sejarah untuk mempelajari fosil dan manusia purba. Yang pertama adalah ilmu sejarah untuk mempelajari fosil tumbuhan, hewan, dan manusia yang disebut dengan paleontologi. Sedangkan ilmu bantu sejarah untuk mempelajari manusia purba adalah paleoantropologi. Nah, kita turut bangga karena Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak ditemui fosil-fosil manusia purba. Di Indonesia, daerah yang paling banyak adalah di daerah Pulau Jawa. Dan di Indonesia sendiri, manusia purba dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada manusia purba Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang terakhir ada Homo. Meganthropus merupakan manusia purba yang paling tua atau paling primitif, sedangkan Homo adalah jenis manusia purba yang bentuknya lebih menyerupai dengan manusia sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang Meganthropus. Apa itu Meganthropus? Meganthropus adalah manusia raksasa. Meganthropus merupakan jenis manusia purba yang paling tua di Indonesia. Tokoh peneliti manusia purba yang terkenal adalah von Koningswald. Von Koningswald pertama-tama meneliti di daerah sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo sejak tahun 1936 hingga 1941. Pada tahun 1936, von Koningswald memulai di daerah Mojokerto. Pada tahun 1939, von Koningswald memulai di daerah Trinil. Sedangkan 1941, von Koningswald memulai di daerah Sangiran. Pada akhir tahun 1941, von Koningswald menemukan sebuah fosil, yaitu fosil manusia purba di rahang atas dan di rahang bawah di lapisan Pleistosen bawah atau yang tertua. Manusia purba ini merupakan manusia purba tertua dan memiliki tubuh lebih besar dibanding manusia purba yang telah ditemui. Oleh sebab itu, von Koningswald memberi nama manusia purba ini adalah Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia raksasa yang berasal dari Pulau Jawa. Pada tahun 1952, seorang peneliti bernama Marx juga turut menemukan fosil manusia purba pada rahang bawah, namun ditemukan pada lapisan Pleistosen bagian tengah. Diperkirakan, jenis manusia purba Meganthropus mengumpulkan makanan, yaitu seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan tanpa memasaknya dan disebut dengan food gathering. Yang kedua, kita akan membahas yaitu manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus berarti manusia kera.
Nah, jenis ini yang paling banyak ditemui di Indonesia dan paling terkenal. Tahun 1936, seorang peneliti bernama Cokro Handoyo yang bekerja di bawah pimpinan ahli Purbakala Dwi Fest menemukan fosil tengkorak anak-anak di daerah Kepuklagen di sebelah utara Mojokerto. Lalu diberi namalah manusia purba ini Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kerah yang berasal dari Mojokerto. Fosil-fosil dari manusia Pithecanthropus paling banyak ditemukan pada lapisan Pleistosen bawah dan lapisan Pleistosen tengah. Nah, untuk cara mengumpulkan makanan sudah mulai maju dari manusia Meganthropus. Manusia Pithecanthropus bukan hanya mengumpulkan makanan tetapi juga sudah berburu, sehingga disebutlah dengan hunting and food gathering. Dan untuk manusia Pithecanthropus sudah menggunakan alat-alat sederhana dari batu ataupun dari alat-alat serpit seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, dan lain sebagainya, di mana alat-alat ini masih sederhana. Namun Pithecanthropus ini belum mempunyai tanda-tanda sudah dapat memasak makanan. Jadi sama halnya dengan manusia Meganthropus bahwa mereka mengumpulkan makanan dan memakannya secara mentah. Nah, adapun jenis Pithecanthropus ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, badan tegap namun tidak seperti Meganthropus. Yang kedua, tinggi badan 165 hingga 180 cm. Yang ketiga, wajah tidak memiliki dagu. Yang keempat, volume otak 750 hingga 1300 cc. Dan terakhir, alat pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Jenis Pithecanthropus di Indonesia ada 4. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis. Yang kedua, Pithecanthropus soloensis. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Dan yang terakhir adalah Pithecanthropus robustus. Baik, selanjutnya kita akan membahas Pithecanthropus mojokertensis. Jadi sejak tahun 1936 hingga 1941, von Koningswald sudah meneliti di lembah Sungai Bengawan Solo. Nah, pada tahun 1936, von Koningswald menemukan fosil anak-anak di Mojokerto. Berdasarkan taju puting dan rahang bagian bawah, diperkirakan anak-anak ini berumur 5 hingga 6 tahun. Selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya sudah banyak ditemukan fosil di sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo. Oleh sebab itu, von Koningswald membagi lapisan diluvium lembah Sungai Bengawan Solo. Dia membagi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan jetis yang disebut dengan Pleistosen bawah, yang kedua ada lapisan trinil yang disebut dengan Pleistosen tengah, dan yang terakhir adalah lapisan ngandong yang disebut dengan lapisan Pleistosen atas. Dan manusia purba Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan pada lapisan jetis atau Pleistosen bawah. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas Pithecanthropus soloensis. Manusia purba jenis Pithecanthropus yang ada hingga akhir lapisan bawah itu adalah Pithecanthropus soloensis, di mana manusia purba ini ditemukan pertama kali di daerah Ngandong di tepian Sungai Bengawan Solo. Ada 3 peneliti, yaitu yang pertama ada von Koningswald, Oppenort, dan yang terakhir ada Terhar. Pithecanthropus soloensis ini ditemukan pada lapisan Pleistosen bagian tengah. Nah, pada zaman ini memiliki arti penting. Mengapa demikian? Dikarenakan ditemukannya satu seri tengkorak dengan jumlah besar, waktunya singkat di satu tempat. Adapun yang ditemukan adalah atap tengkorak, dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Berdasarkan temuan tersebut sudah dapat ditentukan jenis kelamin, usia, hingga kapasitas otak. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kerah berjalan tegak. Ini merupakan jenis yang paling banyak ditemui. Tahun 1890, seorang ahli purbakala asal Belanda, yaitu Eugen de Bois, menemukan fosil manusia purba di daerah Trinil, Jawa Timur. Daerah Trinil ini letaknya di lembah Sungai Bengawan Solo. Setelah fosil-fosil tersebut disusun atau direkonstruksi, ditemukanlah bentuknya yang menyerupai kerah sehingga disebutlah namanya sebagai Pithecanthropus erectus. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus ini sebagai berikut. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus sebagai berikut: berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Yang kedua, tinggi badan berkisar 165 hingga 170 cm dengan berat badan kurang lebih 100 kg. Yang ketiga, berjalan tegak. Yang keempat, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Dan yang terakhir adalah hidupnya diperkirakan 1 juta sampai dengan setengah juta tahun yang lalu.
Berdasarkan penemuan ini dapat disimpulkan bahwa Pithecanthropus erectus ini memiliki kedudukan di antara manusia. Yang terakhir kita akan membahas jenis Pithecanthropus, yaitu Pithecanthropus robustus, yang berarti manusia kera yang besar. Nah, Pithecanthropus robustus ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1939 bersama dengan rekannya bernama Weidenreich. Setelah diteliti, memiliki badan yang sangat besar, ditemukan pada lapisan jetis, dan memiliki usia yang hampir sama dengan Pithecanthropus mojokertensis, namun lebih tua dari Pithecanthropus erectus. Baik, yang ketiga kita akan membahas manusia purba yang ada di Indonesia, jenis Homo. Homo artinya adalah manusia. Jenis Homo ini lebih maju dibanding Meganthropus dan Pithecanthropus. Berdasarkan bentuk fisik sudah mirip dengan manusia modern seperti sekarang ini. Dapat dilihat juga ciri-cirinya, di mana kepala sudah tidak lonjong lagi dan kecerdasan otak sudah lebih maju dari Meganthropus dan Pithecanthropus. Adapun ciri-ciri dari manusia Homo ini sebagai berikut. Yang pertama, volume otak lebih besar dari Pithecanthropus, berkisar 1350 hingga 1450 cc. Yang kedua, alat pengunyah, rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil. Yang ketiga, otak besar dan kecil sudah berkembang, terutama pada kulit dan otaknya. Keempat, berjalan lebih tegak. Yang kelima, tinggi badan 130 hingga 210 cm dengan berat 30 hingga 150 kg. Keenam, muka tidak terlalu menonjol. Dan yang ketujuh, tulang tengkorak sudah membulat. Untuk manusia purba jenis Homo ini di Indonesia ada ditemukan 3 jenis. Yang pertama, Homo wajakensis, yang kedua Homo soloensis, dan yang ketiga adalah Homo sapiens. Sekarang kita akan membahas tentang Homo wajakensis. Pada tahun 1898, seorang peneliti bernama Van Raeschoten menemukan sebuah fosil manusia purba jenis Homo di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah itu diteliti kembali oleh Eugene Dubois, yaitu berupa ruas leher dan tengkorak dengan isi kurang lebih 1630 cc. Setelah itu Eugene Dubois ini meneliti kembali sebuah fosil yang ditemukan di Wajak seperti fragmen tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang kering dan tulang paha. Oleh sebab itu diberilah nama Homo ini, yaitu Homo wajakensis, yang berarti manusia dari Wajak. Manusia purba jenis Homo wajakensis ini agak sulit untuk ditentukan karena rasnya hampir mirip dengan Mongoloid dan Austromelanozoid, atau dapat juga disebut dengan subras Melayu Indonesia yang sudah berevolusi dengan ras Austronesia sekarang. Ras Homo wajakensis ini sudah ada 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu pada daerah Asia Tenggara seperti di Sarawak, Malaysia, dan Pulau Palawan, Filipina. Di Cina Selatan pun pernah ditemui sebuah fosil berupa fragmen rahang atas yang mirip seperti fosil pada Homo wajakensis. Jadi, sudah dapat disimpulkan bahwa 40.000 tahun yang lalu di Indonesia sudah didiami oleh manusia purba jenis Homo ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang Homo soloensis. Pada tahun 1931 hingga 1934, peneliti von Koningswald bersama Weidenreich menemukan sebuah fosil di daerah lembah Sungai Bengawan Solo di dekat Ngandong. Sehingga disebutlah temuan itu bernama Homo soloensis, yang berarti manusia dari Solo. Jenis manusia purba ini lebih tinggi dari Pithecanthropus erectus. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa Homo soloensis ini hampir sama dengan Homo nederlandsis. Homo nederlandsis adalah manusia purba jenis Homo sapiens yang berasal dari daratan Eropa. Dan banyak peneliti juga yang mengatakan bahwa Homo soloensis dengan Homo nederlandsis itu merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Yang terakhir kita akan membahas yaitu Homo sapiens. Homo sapiens berarti manusia yang cerdas. Fosil Homo sapiens ini berasal dari zaman Holosen, yaitu kurang lebih 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Pada fosil Homo sapiens ini dapat dilihat terjadi pengecilan di bagian kepala dan di bagian tubuh sehingga lebih mirip dengan bentuk tubuh manusia modern sekarang. Dan dapat dikatakan Homo sapiens adalah asal-usul nenek moyang manusia sekarang. Homo sapiens di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wajakensis. Ada 4 ras pokok
dari Homo sapiens. Yang pertama Caucasoid, yang kedua Mongoloid, yang ketiga Australoid, dan yang terakhir adalah Negroid. Perbedaan Homo sapiens dengan Pithecanthropus adalah walaupun keduanya sudah mengenal alat-alat untuk berburu dan mencari makan, namun alat-alat yang dimiliki oleh Homo sapiens sudah alat-alat yang halus atau sudah diperbaharui dan sudah mengenal alat-alat yang terbuat dari logam. Selain itu, kemajuan dari Homo sapiens ini bukan hanya mengumpulkan makanan, tetapi sudah bercocok tanam seperti bersawah dan sudah memiliki alat-alat untuk melindungi diri. Nah, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga adik-adik semua dapat mengerti dan tidak bosan lagi untuk belajar online di rumah ya. Jadi dari bab ini adik-adik bukan hanya mengenal bagaimana perkembangan manusia purba di Indonesia, namun dapat juga mengambil nilai-nilai kehidupan seperti toleransi, saling peduli, dan membantu. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.